أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dikepo, apa kabar kamu hari ini? Semoga puasanya lancar ya, karena hari ini juga masih bulan Ramadan ya. Dan juga nih pasti kamu bertanya-tanya, ini siapa di sini gitu ya? Kok kemarin kayaknya beda orang gitu sekarang ya. Nah, jadi aku mau kenalin diri aku dulu nih. Kenalin ya Adik Kepo, nama aku Putri Ayu dan biasa dipanggilnya Puyu. Jadi hari ini episode kali ini Puyu bakal nemenin kamu tentunya dengan narasumber yang berprestasi pastinya. Nah, tapi sebelum itu buat Adik Kepo juga jangan lupa untuk tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan, karena Samarinda masih ada yang namanya COVID-19 ya. Jadi jangan lupa untuk terus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, langsung aja deh kalau gitu kita kenalan nih sama narasumber kita pada hari ini. Langsung aja nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, kurang. Ya nih Kak, langsung aja deh mau tanya, namanya kakak siapa nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Riyadi. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 8. Semester 8 nih ya Kak ya. Puasanya lancar ya Kak ya? Alhamdulillah lancar, sudah hari ke-7. Hari ke-7 belum ada yang bolong ya? Belum. Alhamdulillah. Nah, jadi nih Dekepo, kita mau tanya-tanya nih pastinya tentang prestasi kakak nih apa gitu kan. Hari ini pasti ada yang mau kita tanyain gitu. Nah, langsung aja deh Puyu mau tanya nih. Dengar-dengar kakak ikut lomba ya, bener nggak? Ya, alhamdulillah. Dan lu mau nanya, lombanya lomba apa nih Kak? Ya, jadi judulnya itu Lomba Pekan Tilawatil Quran LPP RRI ke-52 tahun 2022 yang bertepatan dengan tahun 1443 Hijriah. Berarti ini lomba yang diadakan dari RRI ya Kak ya? Ya, betul, dari RRI. Dan itu kemarin acaranya diselenggarakan kapan tuh Kak? Oke, jadi acaranya itu diselenggarakan dari tanggal 1 Ramadan sampai ke tanggal 6 Ramadan. Oke, nah itu pasti lomba yang kakak ikutin, lomba yang di sana itu pasti punya banyak kan? Ada lomba-lomba lainnya gitu kan? Nah, kakak ini mengikuti lomba tartil ya Kak ya? Iya, jadi saya mengikuti salah satu cabang di dalam lomba tersebut. Dan kebetulan cabangnya ini baru ya, lombanya ini baru, yaitu cabang tartil sensorik netra putra. Nah, cabang tartil sensorik ya, netra putra. Itu apa sih Kak? Oke, jadi yang sudah pernah mengikuti musabakoh itu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tartil ya, cabang tartil. Nah, perbedaannya cabang ini dengan cabang yang saya ikuti adalah di cabang yang saya ikuti sendiri itu para pesertanya itu merupakan para penyandang disabilitas ya, berkebutuhan khusus. Mungkin seperti yang Anda lihat ini, kami ada kekurangan di netra atau di sensor penglihatan deh. Seperti itu. Jadi memang cabang yang dikhususkan untuk teman-teman disabilitas gitu ya Kak ya? Betul sekali. Gitu. Dan juga nih Kak, pasti di dalam lomba itu ada syarat dan ketentuannya gitu kan. Nah, untuk kakak sendiri gitu ya, untuk lomba kemarin tuh syarat dan ketentuannya tuh gimana Kak? Oke, untuk syarat dan ketentuannya itu sama seperti peserta yang lainnya. Jadi tidak ada yang membedakan. Cuma dari penampilan fisik sendiri ya seperti yang saya sebutkan tadi,
bahwasanya lomba ini dikhususkan untuk para penyandang disabilitas atau yang memiliki gangguan di dalam sensorik penglihatan deh. Oke, tadi itu ya Kak syarat dan ketentuannya. Kira-kira ada lagi nggak nih Kak syarat dan ketentuan lainnya yang Kakak ingat nih di acara kemarin? Oke, jadi yang saya ingat itu yang pertama ya formulir, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian dari beberapa syarat itu mungkin ada yang baru ini syaratnya, syarat terbaru ya, yaitu kartu BPJS. Oh, kartu Bingung kan? BPJS. Itu lomba tartil tapi syaratnya kartu BPJS tuh. Jadi gimana tuh? Kok ada syarat itu tuh Kak? Nah itu dia. Nah kebetulan kan saya punya kartu BPJS, jadi Iya. saya daftar. Dan ada teman yang tidak punya kartu BPJS, pengen daftar jadi nggak bisa daftar karena kartu gitu. BPJS. Harus ngurus lagi kayak berarti ya kalau misalkan dia nggak punya gitu berarti. Nah iya harus ngurus lagi. Repot ya. Dan Tapi, juga ada ini syarat lagi yang satunya itu sudah pernah ikut vaksin dosis kedua. Oh, Ada karena kartunya. iya, jadi mungkin untuk orang-orang yang belum sempat vaksin jadi belum bisa mengikuti lomba itu ya Kak ya. Ya itu regulasi dari sana menyatakan Iya. seperti itu deh. Iya, berarti mau nggak mau kalau misalkan pengen ikut lomba ini ya semuanya harus punya syarat udah vaksin 1 dan 2 gitu Kak ya. Betul. Tahu nih informasi lombanya, pengen ikut daftar ternyata belum vaksin. Jadi gagal deh pengen ikut lomba. Sayang banget, padahal tuh lombanya juga jarang-jarang kan, pasti setahun sekali Iya, gitu. betul. Karena juga program baru kan ya ini untuk lombanya. Kalau untuk lombanya sendiri kan seperti saya tadi sebutkan, ini sudah ajang ke-52, bahkan lebih tua dari MTQ. Tapi untuk cabang yang saya ikuti ini perdana Iya. di tahun ini. Oke nih, tadi di dalam persyaratan dan ketentuannya itu ada syarat harus memiliki BPJS kan Kak ya. Betul. Nah, itu sendiri Kakak tahu nggak sih maksudnya tuh apa, tujuannya tuh apa, kok ada syarat seperti itu? Oke, dari awal saya lihat persyaratan itu ya, kami juga nggak nyangka kenapa ada BPJS, logikanya di mana, itu kan lomba tartil kemudian ada BPJS yang nyatanya itu diperuntukkan untuk orang yang bekerja. Karena saya tidak berani berkomentar lebih, maka saya berasumsi bahwasanya mungkin dari pihak BPJS Ketenagakerjaan itu ada relasi dengan RRI, baik itu dari segi pendanaan ataupun support dan sebagainya. Karena ini kan cabangnya dari cabang, kota, kemudian nasional. Nah, pasti ada keterkaitan dari segi pendanaan dan lain sebagainya. Iya, jadi mungkin ada kemungkinan lain yang memang mengharuskan juga ya untuk bekerja sama ke BPJS ini. Nah, mungkin DKP udah tahu nih ya, udah lihat di Instagramnya Winsi TV juga kalau misalkan kakaknya ini tuh juara berapa. Tapi mungkin juga dari kamu itu masih belum tahu gitu, kakaknya ini juara berapa. Jadi gue mau nanya, kakak sebenarnya di lomba ini juara berapa sih Kak? Ya, alhamdulillah kemarin saya mendapatkan juara pertama. Alhamdulillah, dengan kategori cabang Tartil Sensorik Netra Putra. Alhamdulillah. Wih, tepuk tangan dulu dong semuanya. Dengan jumlah peserta berapa tuh Kak? Oke, nah di sini saya terangkan ya. Kemarin tidak diberitahu ya ketentuan mengenai peserta. Jadi karena lombanya bersifat online, mengikuti aturan di sini ya kan, yang seperti tadi kamu singgung karena COVID dan sebagainya. Jadi lombanya bersifat online dan jadi saya fokus kepada diri saya sendiri. Jadi fokus latihan dan saya kemudian dipanggil di lomba, kemudian membacakan surah kan. Nah, tahu-tahu di akhir itu ternyata yang mendaftar hanya saya sendiri. Oh, seperti itu. Nah. Oh, berarti kegiatan ini karena COVID juga, jadi pertama diawalkan dengan online dulu Kak ya. Online Iya. baru sampai di finalnya baru ke tempat gitu. Betul, kan karena memang ini cabangnya baru ya. Iya. Sebenarnya ada aja yang tunanetra kemudian dia hebat dalam membaca Quran tuh ada. Cuma karena ini cabang baru dan waktunya penyelenggaraan juga mepet, ya kan. Jadi Iya. mungkin dari mereka tuh kurang pengetahuan dan kebetulan kita kan karena dari kampus yang mendaftarkan, yang merekomendasikan, jadi alhamdulillah bisa cepat untuk mendaftar. Alhamdulillah.
Sama Puyu mau nanya nih kak, mohon maaf dulu ya kak ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Dengan kondisi kakak yang seperti ini, ada nggak sih kak rasa pernah muncul gitu, rasa insecure di diri kakak ini? Kalau dibilang pernah, bukan pernah lagi, sering sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Nah, terus dengan rasa insecure itu kan gimana cara kakak untuk mengatasinya? Oke, jadi terkait mengenai insecure atau kurang percaya diri ya. Iya. Nah, pasti kan saya pernah menyadari dari dulu saya ini siapa sih, yang saya hadapi ini siapa. Kan dari semenjak sekolah sampai hari ini di mahasiswa, saya kan tahu bahwa saya ini punya keterbatasan dalam melihat, kemudian dalam proses pembelajaran jadi lambat. Nah di situ kan saya kurang percaya diri, tapi alhamdulillah ada orang-orang yang memberikan saya semangat bahwa kamu tuh sebenarnya bisa, kamu punya kemampuan, kamu bisa bersaing dengan orang-orang normal seperti yang lainnya. Dan itu bahkan sebagai kelebihan kamu, karena mereka itu mendapatkan apa yang mereka dapatkan, ya itu wajar saja karena mereka normal. Tapi karena kamu tidak normal, kan tidak ada yang menyangka bahwa kamu bisa mendapatkan prestasi sampai sejauh ini. Dan itu hal yang sangat luar biasa, dan itu yang membuat saya termotivasi. Tapi motivasi itu bukan membuat saya istilahnya tinggi hati ya. Saya tahu istilahnya saya ini sebenarnya siapa. Jadi ketika kamu udah pergi jauh, kemudian kamu tahu bahwa kamu harus pulang. Nah itu mindset yang saya tanamkan ke dalam diri saya sendiri, supaya itu juga menjadi motivasi dari orang lain, dan itu menanamkan orang lain untuk terus berjuang dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Nah gitu ya Dekepo, jadi kalau misalkan kamu merasa insecure itu ya mungkin hal yang wajar gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang kurang dari diri kita itu malah bikin kita itu tuh makin ke bawah gitu, kayak makin merasa kayak nggak pantas untuk mencari hal-hal baru, padahal itu menjadi kesempatan kita semua, karena semua apa yang udah diberikan sama Allah itu wajib kita untuk syukuri ya kak ya. Betul. Nah dan juga nih kak, dengan keterbatasan kakak yang ada itu pasti juga kan kakak bilang belajar untuk lebih memotivasi diri lagi, jangan sampai terbawa dengan kata-kata orang juga ya kak ya. Nah itu Puyu mau tanya nih, selain di lomba ini ada nggak lomba-lomba lain yang pernah kakak ikuti? Oke, jadi mohon izin ya. Ya. Saya harus buka kartu as saya ini. Oke, jadi selama saya berkuliah di UINSI Samarinda, saya pernah mengikuti 4 perlombaan. Wow, luar biasa. Lomba apa aja tuh kak? Kalau boleh tahu nggak? Kalau boleh tahu nih. Kalau nggak boleh ya udah. Boleh tahu kak? Oke, jadi di tahun 2019 kami bertiga, saya dengan teman ya, kami mengikuti lomba cerdas cermat yang dilaksanakan oleh HMPSTBI tahun 2019. Kemudian di tahun 2019 akhir ya, ada undangan dari Pusdima Politeknik Negeri Samarinda. Jadi teman-teman kami kan, saya kan termasuk mahasantri Mahat ya, Peskam. Jadi diajakin gitu ngikut. Nah kebetulan lombanya juga temanya sama, yaitu cerdas cermat, dan kami juga alhamdulillah bisa meraih juara di sana di Polnes tahun 2019. Kemudian untuk yang tahun 2020, tahun Covid, ketika Covid mulai merajalela kan, jadi HMPS PAI itu mengadakan lomba yang bertajuk podcast PAI se-Kalimantan. Nah kebetulan saya diajaki teman juga, dan saya juga prodi PAI kan. Jadi kemudian kami membuat tim, dan kemudian kami membuat semacam podcast yang dia tuh hanya terlihat spektrumnya aja, jadi wajahnya nggak kelihatan. Dan alhamdulillah juga meraih juara di situ. Tapi kan itu 3 lomba tadi masih squad. Nah ini saya alhamdulillah bisa juara dengan solo sendiri. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ya Dekepo, kalau misalkan kita itu melatih lagi, pengen ikut lomba-lomba dari awalnya itu bertim gitu ya, squad kata kakaknya, sekarang bisa untuk naik dengan diri sendiri solo gitu kak ya. Alhamdulillah. Oke kak, Puyu mau tanya lagi nih kak, kira-kira apa sih bedanya antara Al-Quran biasa dengan juga Al-Quran sensorik nih kak?